Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akmal Dava Narendra dengan NIM 2350603001111042. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pekerjaan saya, yaitu tentang ujian akhir semester mata kuliah elektronika, yaitu merancang sistem pengaturan kecepatan motor DC dengan sensor suhu. Nah, kali ini kasusnya, sebuah pabrik ingin membuat sistem mengatur kecepatan motor DC yang menggerakkan kipas pendingin. Motor harus berputar pada kecepatan tertentu saat suhu melebihi batas tertentu, dan berhenti secara otomatis setelah waktu tertentu agar tidak terjadi overheat. Nah, kali ini spesifikasinya. Yang pertama, sensor suhu memberikan sinyal analog yang proporsional dengan suhu lingkungan. Yang kedua, ketika suhu melewati ambang batas, motor DC harus menyala dengan kecepatan yang diatur oleh pengendali PWM. Yang ketiga, motor DC beroperasi pada tegangan 24 volt dengan arus nominal 3 ampere. Yang keempat, durasi motor menyala adalah A plus B menit, di mana A dan B adalah dua digit terakhir. Ini mahasiswa, karena dua digit terakhir saya adalah 2 dan 4, maka ditambahkan menjadi 6 menit. Maka kita tulis di sini mungkin sebagai pengingat. Enam menit motor menyala untuk pengendali kipasnya. Yang kelima, jika suhu turun di bawah ambang batas sebelum durasi habis, motor harus berhenti otomatis. Yang terakhir yaitu sistem kendali harus memiliki penguat sinyal sensor, komparator untuk deteksi ambang suhu, timer untuk durasi menyala, dan pengendali PWM. Oke, di sini simulasinya saya menggunakan multisim karena di sini lumayan lengkap, jadi saya menggunakan multisim ini untuk mengerjakan simulasi rangkaian saya. Jadi di sini menuju aspek pertama yaitu penguat tegangan sensor. Nah, di sini saya sendiri menggantikan sensor suhunya menjadi sumber tegangan variabel di sini karena sensor suhunya sendiri tidak tersedia. Jadi saya mengganti dengan sumber tegangan variabel. Di sini range-nya antara 0 sampai 5 volt. Di sini bisa diganti-ganti. Nah, untuk penguatnya sendiri saya menggunakan op-amp. Op-ampnya tipenya 3554. Saya menggunakan tipe 3554 ini karena paling simple di sini dan paling mudah untuk digunakan. Lalu untuk supply-nya saya menggunakan 12 volt dan gain-nya saya ingin V output-nya nanti 2 kali lipat dari tegangan dari sensor suhunya. Jadi saya mengkombinasikan dari R1 dan R2 senilai R1-nya 10 kilo ohm dan R2 atau biasa disebut RF sama yaitu 10 kilo ohm. Untuk mendapat kombinasi ini didapatkan dari perhitungan ini. Ini dia. V output sama dengan 1 per RF per R1 dikali V1. Jadi kita bisa hitung di sini VO sama dengan 1 ditambah RF-nya 10 kan, ini juga 10 kan, dikali, jadi berapa sumber tegangannya, kita pakai 5 aja, 5 dikali 5, ini 1 ditambah 1 yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10 volt. Nah, ini V outputnya 2 kali lipat dari tegangan sensornya. Sudah seperti apa yang saya mau. Oh ya, saya mau menambahkan kalau sensornya ini memiliki spesifikasi memiliki spesifikasi 10 volt
per derajat Celcius. Tadi juga timernya 6 menit ya, 6 menit. Nah, di sini sudah sesuai dengan keinginan saya kalau VO nya nanti bakal 2 kali lipat dari tegangan sensor suhunya. Nah, oke. Beranjak ke rangkaian komparatornya sendiri. Nah, di sini komparatornya ini. Di sini saya menggunakan rangkaian komparator non-inverting seperti yang ada di PPT. Mana ini? Rangkaian komparator. Nah, ini non-inverting komparator mode. Nah, untuk komparatornya saya sendiri menggunakan op-amp karena bisa digunakan sebagai komparator di sini. Tentu saja. Nah, op-amp-nya sendiri saya menggunakan LM393 di sini karena op-amp komparator yang kembali lagi mudah dan simple, paling mudah untuk digunakan. Ya, nanti output dari penguat tegangannya akan masuk di dalam pin negatif dari op-amp ini, dan nanti outputnya akan menghasilkan kita mencari Vref nya dulu sebagai threshold. Nah, di sini saya ingin thresholdnya yaitu sungguh tinggi threshold dari sensor suhunya, yaitu 60 derajat Celcius. Bila spesifikasi sensor suhunya 10 volt per derajat Celcius, maka seharusnya thresholdnya yaitu 6 volt V thresholdnya, atau di sini kalau di komparatornya yaitu Vref-nya. Nah, untuk mencapai Vref bernilai 6 volt, saya mengombinasikan dua resistor sama-sama bernilai 10 kilo ohm, dan di sini V supply-nya 12 volt. Nah, gimana cara menentukan kombinasi antara kita anggap saja R1 dan R2 untuk mencapai Vref-nya 6 volt? Kita bisa hitung di sini. Nah, Vref sama dengan VCC dikali R1 ditambah R2. Nah, VCC nya sendiri tadi 12 dikali 10K ditambah 10 kilo ohm, maka hasilnya 120K 20K coret-coret 12 bagi 2 yaitu 6 volt. Nah, di sini kita sudah mendapatkan Vref senilai 6 volt, atau jika thresholdnya berarti 60 derajat Celcius. Nanti akan output dari tegangan penguatnya akan dikoneksikan ke dalam pin negatif op-amp ini. Lalu untuk outputnya sendiri nanti jika tegangan dari tegangan penguatnya lebih kecil dari threshold, maka outputnya sendiri akan bernilai 12 volt. Jika di atas 12 volt jika di atas 6 volt tegangan dari penguatnya, maka akan nanti output dari komparatornya akan bernilai mendekati 0, atau bisa saya sebut sebagai nilai high. Nah, di sini untuk output komparatornya saya beri resistor 10 kilo ohm agar limitasi arus bisa menjaga impedansi antar stage-nya juga. Di sini saya kasih dengan transistor 2N22222. Di sini fungsinya untuk switch
Nah, di sini untuk fungsinya juga untuk ketika nilai V outputnya komparatornya bernilai high, switchnya nanti akan menyala atau on. Nah, begitu sebaliknya, nanti jika komparator bernilai low atau nanti nilainya ya mendekati 0 tegangannya, nanti switch ini akan off atau menutup. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang saya mau. Sekarang kita ke fungsi ketiga, yaitu timernya. Nah, timernya saya sendiri menggunakan IC LM555. Di sini yang paling sederhana juga. Di sini VCC timernya juga saya sesuaikan untuk 12 voltnya sendiri. Nah, timernya sendiri saya menggunakan rangkaian astable. Nah, kenapa saya menggunakan rangkaian astable? Karena rangkaian astable ini menawarkan yaitu kontrol yang kontinu dan timeran yang independen. Jadi kita leluasa untuk mengatur timernya sendiri. Nah, untuk menentukan bagaimana timernya berjalan sesuai dengan keinginan kita, yaitu tadi sesuai durasi motor menyala, adalah kita tadi 6 menit. 6 menit, maka saya kombinasikan tiga komponen, yaitu 2 resistor dan 1 kapasitor. Di sini ada R1 senilai 100 kilo ohm, R2 bernilai 1,0542 mega ohm, dan kapasitornya bernilai 450 mikrofarad. Nah, saya ini mendapat kombinasi ini bisa dapat dari perhitungan berikut, yaitu rumusnya yaitu apa tadi? Timer. Salah. Timer time sama dengan 0,693. 0,93 ini adalah ketetapan. Dikali R1 ditambah R2 dikali C dikali kapasitornya tadi. Nah, tadi R1 nya kalau diubah ke itu ya menjadi 0,1 ditambah 1,055 berapa tadi? 542 dan C nya 450. Nanti bisa dihitung dengan kalkulator semuanya. Nanti akan didapatkan nilai sebesar 359,9 detik. Nah, ini dalam hitungan detik ya, karena kita ada di 6 menit kali 60, hasilnya juga sekitar 6 menit diubah ke dalam detik ke dalam menit, yaitu sekitar 6 menit kurang lah ya, tapi tidak terlalu. Jadi di sini sudah sesuai dengan perhitungannya, maka kemungkinan besar juga sesuai akan timernya berjalan selama 6 menit. Nah, di sini outputnya akan bernilai high ketika di sini saya menggunakan switch kedua dengan tipe yang sama, 2N 22222. Nah, di sini fungsinya sedikit berbeda dengan transistor yang tadi. Nah, transistor ini juga akan berfungsi seperti fungsinya gerbang N. Kalau nilai dari timernya high, akan bernilai on. Nah, di sisi lain, tadi di komparatornya jika juga bernilai high, juga bernilai on, maka on sama-sama on akan menghasilkan switch yang kali ini juga bernilai on atau membuka. Begitu. Bisa kita sambungkan langsung aja sekarang. Nah,
kita akan sambungkan D. Nah, output dari penguat akan masuk ke dalam pin negatif dari komparatornya. Nah, seperti ini. Bentar, agar lebih rapi. Nah, di sini ini kita lebih jelas. Nah, kita akan geser ini ke atas. Nah, output dari saklar pertama akan, ini namanya apa namanya, base, emitter, sama kolektor dari switch yang pertama, transistor yang pertama akan dihubungkan ke emitter dari transistor yang kedua. Nanti di sini akan fungsinya sebagai AND gate, sama seperti AND gate, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti di sini sudah terhubung antara timer dan juga komparatornya. Nah, di sini output dari timernya digabungkan ke base. Di sini saya tambahkan resistor 10 kilo ohm juga untuk limitasi arusnya juga. Nah, di sini seharusnya sudah sesuai. Jikalau nanti komparator atau switch yang di sini yang terhubung dengan komparator bernilai on atau menyala, maka timernya juga akan menyala. Jika komparatornya bernilai low atau switch yang pertama off, maka timernya juga off. Nah, itu dia fungsi dari saklarnya atau transistornya sendiri. Nah, yang fungsi terakhir yaitu fungsi dari PWM-nya di sini. PWM-nya saya menggunakan MOSFET. Di sini MOSFET-nya IRF 520 tipe N. Kenapa menggunakan tipe N? Karena lebih murah dan juga RDS-on-nya lebih kecil. Karena lebih cocok juga untuk untuk sensor yang tegangannya relatif kecil. Nah, untuk motor DC-nya sendiri saya ganti dengan sumber tegangan DC 24 volt karena modul motor DC-nya tidak ada. Untuk bebannya yaitu 8 ohm. Nilai ini didapat karena sesuai dengan spesifikasinya tadi, beroperasi pada 24 volt dengan arus nominal 3 ampere. Nah, kalau dihitung di sini arusnya 3 ampere, tegangannya 24, maka bebannya sama dengan V per I, yaitu 24 volt dibagi 3 ampere sama dengan 8 ohm. Didapatkan 8 ohm. Nah, kenapa ini bebannya saya paralel dengan dioda 1N4007? Karena induktansi motor DC sendiri akan menghasilkan back EMF yang dapat merusak MOSFET sendiri. Jadi saya menggunakan dioda ini, saya paralel dengan bebannya agar melindungi MOSFET dari tegangan yang spike dari motor DC-nya. Nah, sebelum output dari switch yang kedua tadi masuk ke drain MOSFET, saya kasih resistor dengan nilai 1 kilo ohm. Ini untuk untuk mengisolasi, membatasi charging current-nya. Terus saya paralel juga di sini, sebelum ke drain saya paralel dengan resistor senilai 10 kilo ohm yang menuju ke source-nya ini. Kok ke drain sih? Ke gate maksud saya,
ini yang sebelum ke gate ini saya paralel dengan resistor 10 kilo ohm. Nah, ini fungsinya untuk memastikan ketika MOSFET-nya mati itu tidak ada sinyal yang driving. Nah, ini dia rangkaian untuk yang fungsinya untuk PWM, Whole Switch Modulation, untuk motor DC-nya. Nah, di sini output dari kolektor dari switch yang kedua ini disambungkan ke drain-nya. Nah, seperti ini. Mari kita uji dan tes rangkaian ini. Yang pertama kita tes penguatnya terlebih dahulu, rangkaian penguatnya. Apa benar nanti tegangan outputnya akan 2 kali lipat dari tegangan dari sensor suhunya. Kita taruh sini saja, taruh sini. Kita punya di sini, kita bisa lihat di label di sini sebenarnya. Oke. Sini kita jalankan simulasinya. Nah, bisa kita lihat di sini kalau tegangan output dari penguat yaitu 10 volt, yaitu 2 kali lipat dari tegangan sensor suhunya. Terus pengujian yang kedua kita uji di sini, komparator, untuk menguji komparatornya. Nah, tadi saya jelaskan kalau tegangan penguatnya di bawah threshold 6 volt yang saya tentukan tadi, maka tegangan output dari komparatornya akan bernilai 12 atau bernilai low. Dan jika tegangan dari penguatnya di atas threshold atau di atas 6 volt, artinya sensornya mendeteksi di atas 60 derajat ya, nanti tegangan yang mengalir output dari komparatornya akan mendekati 0 atau mengindikasikan sebagai nilai high. Nanti kalau nilainya high, transistor yang pertama ini akan on atau menyala, atau ya menyala lah ya. Kita coba di sini tadi. Mungkin ini sedikit di atas. Nah, ini kita jangan 5 volt dulu. Kita 2 volt, 1 volt. 1 volt. Rangkaiannya penguatnya 2 volt. Vref-nya 6 volt. Di bawah Vref penguatnya, maka di sini tegangannya 12 volt. Sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau kita ubah tegangan sensor suhunya di atas 6 volt atau 6 volt Vref-nya. Nah, di sini tegangan output dari komparator akan mendekati nilai 0 milivolt, mendekati 0 ya. Nah, kita uji switchnya. Apakah on? 9,55 volt on ya. Kita duplikasi aja deh. Nah, ketika mengirim sinyal high atau tegangannya mendekati 0, maka switchnya on. Jika suhunya di bawah threshold, maka saklarnya off. Ini tegangannya mendekati 0. Selanjutnya kita akan membuktikan rangkaian timernya. Di sini saya sini aja, setelah resistansi ya, setelah resistor. Di sini tadi saya menjelaskan juga jikalau
timernya mengirimkan sinyal high atau on, nanti akan tegangannya bernilai sekitar 9,5 sama dengan switchnya karena sudah melewati beban sebesar 10 kilo ohm, maka nanti akan bernilai sekitar 9,5 volt. Nanti jika timernya mengirim sinyal low atau off, nanti tegangannya akan bernilai mendekati 0. Dari itu mari kita coba. Di sini sensor suhunya 2 volt. Di sini, nah, sensor suhu 2 volt, rangkaian penguatnya 4 volt. Di bawah dari Vref-nya atau threshold 60 derajat Celcius. Di sini komparatornya mengirim sinyal low, switchnya off, timernya juga off. Nah, kalau kita ubah tegangan sensor suhunya dari 4 volt, penguatnya jadi 6 volt, sesuai dengan Vref-nya 6 volt, maka komparatornya mengirim nilai high atau on, switchnya juga on di sini 9,5 volt, dan di sini juga timernya juga 9,5 volt. Nah, ini timernya akan mati sesuai dengan yang kita sesuaikan tadi dari rangkaian ini 6 menit. Jadi setelah 6 menit maka timernya ini akan mengirim sinyal low, atau nanti tegangan dari output dari tegangan timernya akan bernilai mendekati 0. Nah, kita buktikan lagi di sini. Kita buktikan, tadi saya jelaskan bahwa di sini transistor yang kedua itu berfungsi selayaknya gerbang N, yaitu ketika timernya on dan juga transistor switch yang pertama juga on, maka switch yang di sini maka juga on. Kalau off juga off, salah satu off. Mari kita lihat di sini tegangan sensornya 3 volt. Kita turunkan di 1 volt. Penguatnya 2 volt di bawah Vref. Ini komparatornya mati, switchnya mati, timernya mati. Dan di sini output dari transistornya juga mati, off atau off, switchnya off, yaitu tegangannya bernilai mendekati 0. Kalau kita ubah tegangan sensor suhunya di sini 3 volt atau 4 volt melebihi 6 volt dari Vref-nya tadi, tegangan penguatnya. Di sini komparator mengirim nilai high, terus switch pertama on, timernya juga high, maka di sini sama-sama on, maka transistor yang kedua sebagai N dan switch maka juga on. Di sini bernilai 8,89 volt. Nah, terus apakah motor DC-nya nyala? Kita cek juga, kita buktikan. Nah, cara membuktikannya yaitu melihat tegangan yang ada di drain dari MOSFET-nya. Kenapa kita melihat dari tegangan dari drain-nya? Karena sebenarnya dari perhitungan rumus dari V drain sama dengan I per R ds on ketika nyala ya. Ketika nyala, nah ketika menyala RDS on ini akan bernilai mendekati 0 atau 0, sekian. Maka V3-nya I dikali 0, sekian akan juga 0, sekian atau mendekati 0. Jadi kita membuktikan di sini kalau mesinnya menyala, berarti tegangan yang ada di drain
akan mendekati 0. Itu kalau motornya menyala. Dan sebaliknya, jika motor DC-nya mati, maka V-trade-nya akan senilai dengan tegangan motor DC tersebut, yaitu 24. Oke. Mari kita coba. Di sini sensor suhunya kita ubah dulu di 0 ya. 0. Kita nyalakan simulasinya. Penguatnya mendekati 0. Komparatornya 12 volt. Terus transistor switch pertamanya off, timernya off, transistor switch keduanya juga off, dan di sini kita lihat tegangan drainnya 24 volt sama dengan tegangan yang ada di motor DC. Artinya motor DC-nya itu tidak menyala. Kita naikkan juga ke 2 volt, sama saja. Motor DC-nya tidak menyala. Jika kita naikkan ke 3 volt, artinya sensor suhunya itu sudah mencapai 60 derajat Celcius. Jika kita melihat dari spesifikasinya tadi 10 volt per Celsius per derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini tegangan yang ada di drain MOSFET-nya yaitu mendekati 0 atau di sekian milivolt. Itu dia, penguatnya 6 volt sesuai dengan VREF-nya, 6 volt juga. Komparator mengirimkan output high atau tegangannya sekitar mendekati 0. Lalu switch-nya on. Ketika switch on, tegangannya bernilai 9,55 volt. Terus di sini timernya juga on, di sini berupa menghasilkan tegangan senilai 9,5 volt. Terus timer on, switch pertama juga on, maka switch 2 juga on. Di sini memiliki outputnya bernilai 8,89 volt, masuk ke dalam drain MOSFET dan menyalakan motor DC-nya tersebut. Nah, ada satu lagi spesifikasinya. Di sini, jika suhu turun di bawah ambang batas sebelum durasi habis, motor harus berhenti otomatis. Mari kita coba. Ini belum 6 menit. Mari kita coba. Jika kita menurunkan tegangan sensor suhu, maka suhunya mendeteksi berarti di bawah 60 derajat Celcius. Apakah motornya akan langsung berhenti? Kita lihat. Ya, langsung berhenti. Di sini V3-nya 24 volt. Di sini switch keduanya off, timernya off, switch pertamanya off. Terus komparatornya bernilai low, dan V penguatnya 4%, di bawah VREF-nya 6%, yang mengindikasikan di bawah 60 derajat Celcius sensornya. Jadi sudah sesuai semua dengan kasus-kasus dan spesifikasinya. Sekian dari penjelasan dari rangkaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.